Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Nurul Hikmah, NIM 2020010062. Saya akan menjelaskan 3 materi yang berhubungan dengan strategi metodologi dalam pembelajaran PAI. Materi yang pertama yaitu strategi dan metodologi dalam pembelajaran akidah akhlak. Strategi pembelajaran dalam akidah akhlak adalah suatu metode yang sadar dan terencana dalam menyiapkan dan memberi pengalaman belajar peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa metode dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, modeling, yaitu memberikan contoh tauladan tentang akidah kepada anak peserta didik. Yang kedua, coaching, yaitu memberikan bimbingan atau menjadi teman sebaya, dekati dan ikut rasakan apa yang dialami oleh peserta didik, khususnya terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, scaffolding, yaitu memberi bantuan pada saat yang tepat, di mana secara sistematis, kemudian memberi tanggung jawab dengan petunjuk, dorongan, peringatan, bersama memecahkan masalah sehingga peserta didik menjadi mandiri. Yang terakhir yaitu funding, memberikan kepercayaan secara bertahap untuk melakukan hal apa yang telah diberikan. Dengan tahapan tersebut akan memberikan gambaran bahwa guru dan siswa akan maju bersama menemukan hakikat tujuan hidup yang baik dan benar. Materi yang kedua yaitu strategi dan metodologi dalam pembelajaran Al-Quran. Banyak metode-metode pembelajaran Al-Quran yang digunakan dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran. Metode-metode tersebut diciptakan agar mudah dan cepat dalam memahami bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Adapun metode-metode tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Yang kedua, metode Al-Baghdiyah. Metode ini yaitu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang, atau lebih kita kenal dengan sebutan alif ba ta. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode yang pertama berkembang di Indonesia. Cara pembelajaran metode ini adalah hafalan, eja, modul, tidak variatif, dan pemberian contoh yang absolut. Yang ketiga yaitu metode An-Nahdiyah. Metode An-Nahdiyah yaitu metode pengembangan dari metode Al-Baghdadi. Maka materi pembelajaran Al-Quran tidak jauh berbeda dengan Qiraati dan Iqra. Dan perlu diketahui bahwa pembelajaran metode ini lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan ketukan. Yang keempat, metode Qiraati. Metode ini ialah membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sistem pendidikan dan pengajaran metode Qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid. Tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal tetapi secara individual atau perseorangan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu metode Al-Barqi. Dalam pengembangan metode ini menggunakan metode yang diberi nama metode lembaga atau kata kunci yang harus dihafal dengan pendekatan global dan bersifat analitik sistetik. Memasuki materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu strategi dan metodologi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, jenis-jenis strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya, paling tinggi dan paling sering digunakan.
Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data, dan pembentukan hipotesis. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Strategi interaktif dikembangkan dalam rentan pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau mengerjakan tugas kelompok dan kerjasama siswa secara berpasangan. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan mandiri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan bantuan teman atau sebagian dari kelompok kecil. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuensi induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivis. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar, bukan hasil belajar. Jadi, strategi ini guru memberikan motivasi belajar pada siswa, dan strategi ini dalam mata pelajaran Quran Hadis pada materi tajwid, guru menyuruh siswa untuk mengamati ayat Al-Quran dan menganalisisnya. Juga melatih mereka untuk membaca Al-Quran sesuai tajwidnya, sehingga siswa akan berpikir, begitulah membaca Al-Quran yang tepat. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran Quran Hadis. Di antaranya yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode karya wisata, dan metode demonstrasi. Baik, cukup sekian materi-materi yang sudah saya jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.